Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Kojo TV. Episode kali ini saya akan melakukan konfigurasi TP-Link Archer AX10 ya, Wi-Fi versi 6. Secara topologi seperti ini, dari router MikroTik, kemudian disambungkan ke switch hub, baru disambungkan ke TP-Link Archer AX10. Dan di sini ada PC yang saya gunakan untuk setting. Untuk router Acer AX10 ini saya gunakan sebagai metode router ya, menggunakan PPOE, di mana cara settingan di konfigurasi di router MikroTik adalah seperti ini. Seperti ini, dari port 1 itu adalah ISP, kemudian port 2-nya adalah IP MikroTik-nya 192.168.1.1/24, kemudian saya buatkan di HCP 192.168.1.1 sampai 2 ya, harusnya ya 2 1 boleh karena sudah dipakai ini sampai 254. Kemudian PPOE server saya buatkan nama coba 01, nama ini adalah username PPOE-nya. Kemudian passwordnya adalah admin 1234. Untuk di router Acer AX10, untuk di HCP-nya nanti kita aktifkan untuk klien Wi-Fi-nya akan mendapatkan IP sekian ya, 192.168.0.2 sampai 253 atau 254 boleh, bebas. Ini adalah untuk klien yang terkoneksi di Wi-Fi. Kemudian untuk port 1, 2 dan sampai port 4 ya di router Acer AX10 ini. Untuk port 1 dan port 2 yang LAN, kan ada 4 port LAN ya. Untuk port 1 dan port 2 itu adalah DHCP untuk port 2 MikroTik, yaitu DHCP dari MikroTik ini yang port 2 ini akan diteruskan ke port 1 dan port 2 di Acer AX10 ini dengan IP sekian. DHCP sama seperti yang di port 2 pada router MikroTik ya. Kemudian ini adalah kita memanfaatkan fitur IPTP untuk menyebarkan atau memperluas, nantinya digunakan sebagai memperluas jaringan internetnya. Kemudian port 3 dan port 4 saya akan bedakan untuk koneksi ini, untuk IP DHCP dari router Acer AX10 ini. Jadi port 3 dan port 4-nya saya gunakan sebagai DHCP Acer nih. Jadi antara dengan klien Wi-Fi dia sama, IP klien Wi-Fi dengan port 3 dan port 4 saya samakan ya. Jadi akan ada perbedaan nanti bandwidth-nya ya, perbedaan bandwidth nanti di DHCP ini, DHCP klien Wi-Fi dan LAN ini perbedaannya kan terlihat. Oke, kita langsung saja untuk pertama kita akan masuk ke MikroTik-nya terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasi untuk kita membuat PPOE server. Kemudian kita buka ininya, MikroTik-nya, Winbox-nya kita buka. Nah, interface-nya seperti ini ya, tersatu ISP, kemudian port 2 Ether 2 LAN ya, seperti topologi. Kemudian IP address-nya, IP address seperti ini. IP address untuk LAN-nya adalah 192.168.1.1/24. Kemudian DHCP server untuk LAN ya. Ini untuk cara pembuatan DHCP-nya tinggal teman-teman klik DHCP setup, terus pilih interface-nya, kemudian IP address-nya akan otomatis mengikuti ya. Tinggal kita pilih aja, kalau misalnya ada beberapa IP kita bisa tinggal pilih next, kemudian kita pilih ini sampai selesai. Ini udah selesai, seperti ini settingannya. Dia ini adalah untuk interface Ether 2, kemudian address pool-nya ini ya, DHCP LAN, address pool ya, IP pool. Nah ini dia DHCP LAN ini ya, address pool-nya adalah 192.168
Di sini saya pakai 50 ya, boleh bebas ya. Kemudian sampai 1.254. Oke, close. Ini dia juga sudah. Kemudian kita buat untuk PPOE-nya, kita klik menu di sini ya, PPP. Kemudian masuk di tab PPOE server. Ya. PPOE server nih, kita klik tambah. Kemudian service name-nya apa ya? Tentukan apa nama service name untuk PPOE ini, PPOE-nya. Di sini saya biarin aja. Kemudian interface-nya kita pilih yang ini, yang paling penting ini ya. Interface-nya kita pilih LAN. Kemudian ini saya biarkan, kita pilih apply, oke. Kemudian kita masuk ke tab script ya. Kemudian klik tambah. Nah, ini nama ini adalah username ya. Seperti ini. Kita bikin nama coba, ini adalah username PPOE, jangan password. Kita buat coba 01. Passwordnya adalah admin 1234. Admin 1234. Kemudian service-nya ini kita pilih PPOE. Profilnya kita biarin dulu default. Kemudian local address. Nah, ini kita harus bedakan dengan IP address yang sudah ada ya. IP address. Nah, seperti ini. Kita bikin saja misalnya 192.168.20.1. Ini nantinya IP yang didapat si router ya, yang menghubungkan ke MikroTik ya, yang didaftarkan nanti ke MikroTik, ini dia. Kemudian untuk remote address-nya kita pakai 192.168.20.2. Ini adalah remote address nantinya untuk si TP-Link Archer AX ini. TP-Link Archer AX 10. Kalau ini tidak diisi, agak susah nanti kita melakukan remote ke router AX 10. Oke, kita pilih apply, oke. Kemudian profile. Nah, di bagian profile ini kita pilih tambah. Kemudian profilenya, di bagian profile ini teman-teman bisa tentukan sendiri apa ya. Tapi ini di sini saya contohkan untuk membuat limitasinya saja. Jadi untuk router ini ya, coba ini dia akan misalnya di sini saya kasih 10 Mbps, 10 mega. Jadi untuk satu router TP-Link AX ini dia koneksinya hanya 10 Mbps. Kemudian only one ini kita pilih yes. Ya, karena diperuntukkan untuk satu router ini aja. Kemudian QI-nya teman-teman bisa tentukan, di sini saya biarin default ya. Ini protokolnya kita biarin default. Kemudian profilnya adalah profil 1, oke, play, oke. Kemudian kita kembali lagi ke tab script. Untuk profilnya kita ganti ke profil 1 ya, ini ya, profil yang tadi kita buat itu, play, oke. Kemudian di bagian ini juga kita arahkan ke profil 1 juga, play, oke. Sudah untuk pembuatan PPOE-nya sudah. Sekarang kita melakukan konfigurasi ke TP-Link AX ya. Ini sudah pembuatan PPOE servernya sudah. Kemudian kita melakukan konfigurasi di sini di TP-Link Archer AX 10. Ini kita close. Kita buat kita ganti dulu IP-nya. Kita samakan segmennya dengan si TP-Link. IP TP-Link-nya adalah 192.168.0.1 ya. Oke. Di sini yang perlu
tekankan adalah saat melakukan konfigurasi di TP-Link, Archer AX10 ini, kabel LAN yang putih ini disambungkan ya di port 1 LAN, dan disambungkan ke komputer atau PC yang dilakukan setting untuk melakukan konfigurasi. Kemudian untuk yang port 1-nya ini langsung disambungkan ke switch internetnya ya, ke internetnya langsung. Jika ini tidak disambungkan langsung, dia akan tidak mau aktif. Ya, seperti itu. Jadi ini yang kuning langsung ke internet ya, ke switch hub internet. Ini ke PC yang kita lakukan setting. Kita coba ping ya. Nah, ini udah nge-replay di TP-Link-nya. Kita akses 192.168.0.1 untuk TP-Link AX10. Nah, secara default seperti ini. Kita bikin password untuk pertama kali kita melakukan konfigurasi. Nah, di sini saya bikin password admin 1234 biar gampang. Kemudian let get started, pilih ini ya, time zone, tentukan time zone-nya juga. Saya plus di sini plus 8, next. Nah, kemudian di select connection type ini kita pilih PPOE. Di sini kita pilih PPOE, kemudian next. Nah, username-nya adalah nama tadi, nama yang kita buat tadi ini ya. Coba 01. Kemudian passwordnya adalah ini, passwordnya admin 1234. Ini adalah yang PPOE kita buat di router mikrotik. Kemudian next. Kemudian kita bikin SSID ya, nama WiFi-nya, WiFi test. Passwordnya adalah 1234. Kemudian next. Ini kita tunggu proses konfigurasi ke mikrotik ini. Nah, connectionnya sudah sukses nih ya, sudah sukses. Kemudian kita pilih next. We found another router. Oke, ini kita pilih none aja. Ini dia ngebaca ada router lain ya. Kita pilih none aja. Kemudian ini kita bikin TP-Link ID. Kalau mau bikin TP-Link ID bisa, tapi saya skip aja dulu. Nah, ini sudah TP-Link Archer-nya sudah connect ke router ya. Di sini sudah mendapatkan IP ini 192.168.20.2 ya, sesuai yang kita buat di profile 1 PPOE-nya. Kemudian untuk mengaktifkan ini yang IPTP untuk port LAN Archer 1 dan sampai port 4 ya. Ini untuk mengaktifkan ini kita aktifkan IPTP-nya di menu advance. Kemudian IPTP ya. Ini kita pilih enable, terus modenya adalah bridge. Kita pilih bridge. Nah, ini yang membedakan ini untuk port 1 dan port 2. Jika kita perlukan yang IP ke router ya, dari router ini seperti ini DHCP 192.168.1 ini 1.1 sampai 254 ini. Kalau IP ini yang kita tentukan, kita perlukan seperti ini, seperti topologinya, kita pilih internet ya. Yang internet ini dia akan mengambil IP dari router mikrotik. Kemudian IPTP ini dia akan mengambil IP di DHCP-nya, DHCP server ini. Ya. DHCP servernya di sini aktif ya. Ini kita harus aktifkan karena TP-Link Archer-nya kita
pakai sebagai mode router. Jika ini kita matikan, jadi klien tidak akan mendapatkan IP. Jadi ini kita bisa aktifkan, nih kita juga bisa tentukan berapa klien nantinya. Ini saya biarkan default, kemudian IPTP-nya ini kita pilih ini ya. Jadi LAN 1 dan LAN 2 ini adalah untuk DHCP dari router Mikrotik. Untuk LAN 3 dan 4 ini DHCP dari Archer AX10 ya, sesuai topologi seperti ini. Kemudian WiFi-nya ini juga akan dia sama dengan ini IP-nya. Oke, kemudian kita simpan. Oke, sudah selesai. Kemudian settingan yang lain sih, ini kan kita klik menu wireless, dia nggak berpindah ya, karena IPTP sudah aktif ya. Jadi IP di PC kita harus ganti juga. Kita ganti IP-nya, kita pakai DHCP ya. Ini kan sudah dapat internet ya. Coba kita cek IP config. Nah, di sini saya IP-nya mendapatkan 192.168.1.61 gateway 11. Jadi ini kita mendapat IP dari Mikrotik ya. Ini saya sambungkan PC disambungkan ke port 1 ini. Port 1 Archer. Dia mendapatkan IP ini ya. Kemudian saya coba ini ya, speed test. Oke. Nah, speednya besar kan, dia langsung mendapatkan IP dari router Mikrotik, sedangkan PPOE-nya kita tadi setting kita limit hanya 10 Mbps. Nah, sekarang saya mau pindahkan dia. Saya akan pindahkan ke port 3 atau port 4 ya. Ini IP di komputer tetap otomatis ya. Otomatis. Kemudian kita cek kembali di sini IP config. Nah, ini IP-nya sekarang kita mendapat 192.168.0.45 ya. Nih saya sambungkan di sini di port 3 4 nih ya. Kemudian kita coba tes speed test kembali. Nah, kan koneksinya berbeda kan. Jadi dia profilnya sudah masuk ke profil di PPOE ya. Jadi 10 Mbps tadi akan rebutan nanti kalau beberapa klien yang connect ke TP-Link Archer ini. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya panduan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih nonton. Bye.